Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haniful Izafaghi dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4, Institut Agama Islam Fakih Asy'ari. Di sini kami akan menerangkan pembelajaran tentang PAI SMA atau SMK, yaitu tentang perkembangan Islam di Indonesia. Yang kita tahu, Indonesia adalah penduduk yang mayoritas Islam atau mayoritas Muslim, yang hampir semuanya juga memeluk agama Islam. Karena ada 90%, ada 95% malah di Indonesia itu penduduknya adalah beragama Islam. Perkembangan Islam di Indonesia disebutkan melalui beberapa jalur, ada jalur perdagangan, pendidikan maupun seni budaya. Tapi yang kita tahu bahwa salah satu penyebaran Islam yang di Indonesia dan berkembangnya itu melalui jalur pernikahan. Kita tahu sendiri bahwa banyak raja-raja yang menikah dengan anak ulama ataupun yang lain. Bahkan itu ada salah satu sunan itu menikah dengan salah satu putra dari anak dari Raja Brawijaya V. Dalam sebuah keterangan bahwa perkembangan Islam di Indonesia disebutkan melalui jalur perdagangan, semakin pesat perkembangannya juga disalurkan melalui perkawinan, pendidikan, sampai seni budaya. Ada 3 teori yang menjelaskan mengenai penyebaran agama Islam di Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Arab, dan teori seni budaya. Berarti dari konteks yang kita pahami bahwa memang penyebaran agama Islam tidak hanya semata-mata hanya karena satu jalur. Ada berbagai faktor yang menyebabkan Islam berkembang pesat, Islam bisa berkembang di Indonesia. Di antaranya tadi ada jalur pendidikan, perdagangan, ataupun yang lain. Kemudian mari kita bahas tentang teori-teori yang berkembang tentang penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat. Salah satu seorang penduduk teori ini adalah Muhammad Fakir. Hal ini dapat dibuktikan di mana teori ini mendasarkan argumentasi bahwa pada pengamatan terhadap bentuk relief nisan Sultan Malik Al-Soleh yang memiliki kesamaan dengan nisan-nisan yang terdapat di Gujarat. Jadi Sultan Malik Al-Soleh adalah salah satu penyebar Islam di Indonesia, yang kita tahu bahwa penyebar Islam di Indonesia tidak hanya Wali Songo. Nah, dari itu Sultan Malik Al-Soleh itu kita tahu bahwa beliau nisannya atau makam dari Sultan Malik Al-Soleh ini, beliau itu nisan dari makam syekh tersebut itu mirip atau sama dengan nisan yang ada di Gujarat. Menurut teori yang kedua, penyebaran agama Islam itu menurut teori Makkah, yaitu salah satu seorang pendukung teori ini adalah Syekh Ismail dari Makkiyah. Hal ini dapat dibuktikan bahwa kelompok penduduk Nusantara pertama yang Islam adalah menganut mazhab Asy-Syafi'i. Mazhab Asy-Syafi'i merupakan mazhab istimewa di Makkiyah atau di Makkah. Jadi dari konsep atau teori yang kedua ini, ketika kita menelisik lebih jauh bahwa Islam menyebar dari Makkah, itu juga bisa terjadi. Karena apa? Yang kita tahu dulu penganut Islam di Indonesia untuk pertama kali itu rata-rata bermadzhab Asy-Syafi'iyah, yang mana kita tahu di dalam konteks yang lama itu mungkin kalau sekarang Makkah atau Makkiyah itu penganut Wahabi paling banyak. Tapi untuk yang sekarang, konteks sekarang ini itu tidak bisa disamakan dengan dulu lah, yang dari sejarah yang ada bahwa dulu Islam Makkiyah atau Islam penduduk di Makkah itu menggunakan mazhab dari Imam Asy-Syafi'i. Maka dari itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa salah satu teori yang mengatakan bahwa Islam datang dari Makkah atau dari Makkiyah itu dapat dibuktikan dengan adanya penduduk Indonesia atau penduduk Nusantara ini yang menggunakan mazhab Syafi'i di era dulu. Penyebaran agama Islam menurut teori Persia adalah salah seorang pendukung teori ini adalah P.A. Husain Jayadiningrat. Hal ini dapat dibuktikan bahwa ada beberapa kesamaan budaya yang hidup di kalangan masyarakat Nusantara dengan bangsa Persia dengan adanya peringatan Asyura di kalangan masyarakat, dan hal ini merupakan suatu kebiasaan bagi kaum Syiah. Ini adalah satu teori yang memang mungkin nggak tahu untuk keakuratannya berapa persen, saya juga tidak tahu, bahwa ada mengatakan bahwa teori penyebaran Islam dari negeri Persia yaitu salah satunya adanya peringatan Asyura di kalangan masyarakat yang merupakan itu suatu kebiasaan bagi kaum Syiah, yang mana kita tahu bahwa Syiah itu mayoritas dulu berangkat dari Persia. Nah, maka dari itu untuk keakuratan teori ini kami juga tidak tahu, masih tidak tahu berapa persennya, karena memang Islam sendiri di Indonesia itu menyebar dengan berbagai macam faktor. Nah, maka dari itu ini hanya ada salah satu pendapat bahwa mengatakan teori masuknya Islam di Indonesia salah satunya itu berawal dari negeri Persia. Jadi dari keterangan ini kita tahu bahwa memang masuknya Islam di Indonesia dari berbagai faktor tadi atau dari berbagai teori tadi mengatakan bahwa ya
Maksudnya Islam di Indonesia memang kompleks, nggak hanya dari satu jalur atau satu cara, tidak. Mulai dari tadi jalur pendidikan, jalur seni budaya, jalur perkawinan ataupun yang lain. Bahkan yang lebih masyhur di sini kan jalur perdagangan. Dari pedagang Persia, pedagang Arab masuk ke Indonesia, ada dikatakan ini pada zaman dinasti Tang ya, pemerintahan Cina waktu itu sudah mengatakan bahwa ketika mampir di salah satu tempat bernama Barus atau Fansur ini, di situ udah ada penduduk Islam pada tahun 674 Masehi. Nah, dari situ berarti kita dapat disimpulkan bahwa dalam garis besar Islam masuk di Indonesia itu sekitar abad 700-an Masehi. Nah, maka dari itu mulai dari cara berkembangnya atau gimana itu ya dengan berbagai faktor tadi, pendidikan, seni budaya, perkawinan, perdagangan dan lain sebagainya. Terus juga menjadi pertanyaan, mengapa kok yang dulu yang mayoritas orang Indonesia yang menganut agnostik, maksud saya dinamisme, animisme dan lain-lain, yang menyembah batu-batuan, pohon-pohon dan lain-lain, kok bisa dengan cara para ulama-ulama kita itu untuk menyebarkan Islam di Indonesia itu dengan cara-cara memang yang dalam bahasa sekarang itu cara-cara yang make sense, cara-cara yang terlalu mudah untuk memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya, ada di sini kami akan menerangkan beberapa faktor yang menyebabkan kenapa Islam kok di Indonesia itu cepat berkembang itu seperti apa? Apa alasannya? Nah, itu pertama, faktor pertama adalah syarat masuk agama Islam tidak berarti itu dengan mengucapkan kalimat syahadat. Jadi untuk agar orang-orang tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam itu tidak menggunakan cara-cara yang rumit, cara-cara yang berat, cara-cara yang mungkin dianggap harus mengeluarkan harta atau gimana, enggak. Jadi cara masuk Islam juga itu paling simpel, itu dengan hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi orang dulu gampang tertarik dengan bukti yang ada, dengan cara pendekatan yang lain, maka orang mudah untuk masuk ke dalam Islam. Yang kedua adalah upacara-upacara dalam Islam sangat sederhana. Upacara-upacara di sini yang dimasukkan yaitu dengan hal-hal keagamaan, itu tidak ada yang ribet, yang harus pakai gimana-gimana, enggak. Jadi hal-hal yang ada di Islam, hal-hal yang bahasanya kita itu kultural dalam Islam, itu tidak membuat orang ribet. Nah, makanya dari situ upacara-upacara Islam yang ini itu memang menjadi daya tarik dari orang-orang zaman dulu untuk masuk ke dalam Islam. Dan yang ketiga, ini paling mungkin lebih ke arah umumnya yang kita tahu di kerajaan atau dimanapun, Islam tidak mengenal sistem kasta. Yang kita tahu dulu di kerajaan ada sistem bawah, ada sistem patih, ada sistem raja dan lain-lain. Orang yang kastanya bawah itu tidak mungkin berkumpul dengan orang yang kastanya tinggi. Nah, di dalam Islam tidak ada seperti itu. Semua orang dianggap sama, disamaratakan bahwa pemeluk agama Islam itu sama. Contohnya kita contohkan pas kumpul-kumpul apa gitu. Nah, orang-orang Islam itu mempunyai, dari situ ketertarikan sosial dari tidak adanya pembedaan kasta itu menjadi sebuah daya tarik untuk masyarakat yang dulu penganut animisme, dinamisme ataupun yang lain untuk masuk ke dalam Islam. Karena mereka merasa tidak dibedakan. Mereka punya posisi yang sama di dalam agama Islam. Yang keempat, ini hal yang dulu dibuat untuk perkembangan Islam tapi sekarang dibuat acuan untuk menyerang agama Islam sendiri, yaitu Islam tidak menantang atau tidak menentang adat dan tradisi setempat. Nah, ini yang kita menjadi poin kita sekarang, yaitu kita itu di zaman sekarang itu bahkan aja orang Islam sendiri yang mencoba menyerang karena kultural Islam yang sekarang sesuai dengan adat setempat itu tidak cocok dengan pemikirannya. Mereka berargumen dengan dalil masing-masing, bukan ada niatan mempersatukan, tapi niat mereka adalah untuk agar merasa dirinya itu selalu benar. Jadi karena merasa selalu benar tersebut, hal-hal yang tidak sesuai dengan pola pikirnya, tidak sesuai dengan ajarannya, itu langsung mengkafirkan, menyalahkan ataupun yang lain. Padahal kalau kita lihat konteks dari faktor-faktor penyebab mudahnya Islam di Indonesia, mudahnya menyebarnya, yaitu salah satunya yaitu dengan Islam sendiri tidak menentang adat dan istiadat atau tradisi di tempat Islam itu menyebar. Contoh di Indonesia ada tradisi kirim doa, ada tradisi ngaben, ada tradisi larung saji dan lain-lain. Nah, dari situ para ulama-ulama itu tidak mengubah sistem syariat, tapi mengubah caranya agar dengan tetap syariat terjalankan, tapi tradisi dan adat setempat itu tidak akan berubah.
Yang kelima adalah faktor kelima adalah Islam disebarkan dengan jalan damai. Dulu Islam di Indonesia disebarkan tidak dengan jalan peperangan, tapi dengan jalan politik dan diskusi yang baik. Dan kita tahu ada beberapa kerajaan Mesti Samudra Pasai dan lain itu kerajaan yang dominannya adalah orang Islam atau kerajaan Islam, yang mana memang orang dulu itu cara pendekatan atau penyebarannya tidak dengan bahasa sekarang itu gelut ya, enggak dengan gelut atau dengan peperangan yang lain, tidak, dengan proses pendekatan, dengan proses dengan cara-cara yang menyebabkan ngerasa Islam itu asik gitu loh. Nah kayak gitu. Jadi para ulama dulu, para raja-raja dahulu itu memberikan hal-hal seperti itu. Terus yang keenam adalah runtuhnya kerajaan Majapahit memperlancar penyebaran agama Islam. Nah, kita tahu bahwa Majapahit sendiri itu kan runtuh atau berakhir ketika pada kepemimpinan Raja Brawijaya V. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Atas kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.